Dia itu siapa? Dia itu pendaki yang tersesat. Kakek itu hadir kembali. Kali ini ia tersenyum padaku dan memberikan satu buah plastik yang berisi makanan. Cahaya itu datang bergerombolan, sekumpulan makhluk yang wajahnya benar-benar hancur dan dipenuhi oleh darah yang bercucuran. Tubuhku terasa lemas tak berdaya. Usiaku cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Aku membaca kalimat tasbih yang semalam diberikan oleh seorang kakek di dalam mimpiku. Aku berpikir bahwa beliau adalah malaikat yang Allah utus untuk menolongku. Walau sekarang kakek itu tak lagi hadir. Aku harus mampu berdiri sendiri. Aku harus bisa. Aku harus kuat. Aku memutar otak bagaimana aku bisa pergi dari tempat ini, tempat seram ini. Aku perlahan menggeser tubuhku ke arah samping dan memegang erat batang pepohonan. Bibir tebing ini ditumbuhi oleh beberapa pohonan yang besar yang membuatku merasa berbesar hati untuk segera menyelamatkan diri dari tempat ini. Matahari semakin terik dan bajuku yang basah karena kehujanan semalam menjadi kering sendiri di badanku. Aku pelan-pelan mengangkat badanku dengan memegang erat batang pohon agar kakiku tidak menginjak bibir tebing. Perlahan kakiku kuangkat dengan sangat hati-hati. Lalu aku berdiri dan memeluk pohon tersebut. Aku memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Jantungku masih berdetak kencang dan aku tak berani melihat ke arah depan karena terlihat sangat jelas jurang yang begitu tinggi yang dipenuhi pepohonan rimbun. Kalau aku melihatnya ke bawah, kepalaku pusing dan seakan tubuhku ikut melayang jatuh ke bawah. Aku memutuskan untuk melihat ke samping saja, mengikuti pepohonan rimbunan ini. Aku melangkah pelan-pelan sambil memeluk pohon yang satu ke pohon yang lain. Langkah demi langkah aku telusuri dengan rasa takut dan pesimis. Terlihat aku melihat ibuku tersenyum dan melambaikan tangannya ke arahku tanpa berkata apa-apa. Aku mengusap-usap mataku. Lalu bayangan ibuku hilang seketika. Aku menangis di pelukan pohon tepi tebing. Aku tak kuasa menahan rasa sedih ini sendiri. Kemana orang-orang yang aku sayang? Mengapa aku dibiarkan sendiri seperti ini di gunung? Apa aku akan jadi tumbal makhluk-makhluk Gunung Lawu? Aku menangis terseduh-seduh. Lalu seketika seperti ada yang menggerakkan hatiku. Aku berpikir jika aku terus-terusan lemah seperti ini, aku tidak akan bisa keluar dari gunung ini. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin berkumpul dengan orang-orang yang aku sayangi. Aku melanjutkan usaha lagi dengan melangkah perlahan-lahan sambil memegang batang pohon. Lalu kulihat ada semak belukar yang landai di bawah kawah. Aku mencoba merangkak pelan-pelan, khawatir ada jurang yang tertutupi oleh rerumputan. Namun setelah kuamati, celah ini bukan jalan buntu, tetapi bisa diterobos ke arah bawah. Aku berusaha untuk turun dengan posisi duduk dan menelusuri jalan semak belukar itu. Sepertinya
Waktu sudah siang sekali, perutku sudah keroncongan, dan rasa hausku sudah melanda. Aku mencoba untuk menebang pepohonan. Untung saja aku membawa pisau kecil dan sebotol air minum. Aku mencoba makan daun-daun yang bisa aku makan sesuai pengalaman yang sudah aku peroleh. Selama di organisasi pecinta alam ini, di tasku sudah tak ada lagi bekal makanan sama sekali. Hanya ada sebotol air minum, handphone, dan kamera SLR saja. Perutku sudah tak keroncongan lagi. Aku pun melaksanakan sholat zuhur meski hanya mengira-ngira saja karena jam tanganku hilang entah kemana. Aku melihat arah matahari itu berada. Aku bertayamum melaksanakan sholat zuhur dan asar. Ketika aku sholat, aku sekilas melihat ada seperti anak kecil yang sedang berlari-lari ke bawah sana. Anak kecil itu ada dua orang dan tertawa-tawa seperti sedang bercanda. Aku ingin sekali menoleh kepala, tapi aku sadar aku sedang sholat dan harus khusyuk. Aku tak peduli ada penampakan-penampakan di Gunung Lawu ini. Aku mencoba untuk memejamkan mata sembari membaca bacaan-bacaan sholat dengan khusyuk. Alhamdulillah, sosok anak kecil itu hilang dan tak muncul lagi. Setelah sholat, aku mencari jalan lagi yang bisa dilalui. Semak belukar yang sulit untuk diterobos. Lagi-lagi aku menemui jalan buntu yang terputus oleh jurang yang curam. Aku berbalik arah lagi. Rasanya tubuhku sudah mati rasa, melawan rasa lelah ingin cepat bertemu dengan kawan-kawanku. Sontak aku terkaget ketika aku memutar arah jalan. Aku melihat dari kejauhan di seberang pepohonan rimbun terlihat beberapa polisi hutan yang sedang berkeliling sambil membawa lampu senter dan mikrofon. Namun suaranya tak begitu jelas terdengar. Aku berteriak sambil melambai-lambaikan tangan. Namun tak seorang pun yang melihat keberadaanku. Aku berteriak dengan kencang lagi. Masih saja tak ada yang mendengar suaraku. Ya Allah, kenapa? Tak ada satupun orang yang mendengar suaraku. Tolong aku ya Allah. Aku menangis dan bertekuk lutut sambil bersujud memohon ampunan. Mungkin ada satu kesalahan yang sudah aku lakukan sehingga Allah balas seperti ini. Ampuni segala khilafku ya Rob. Berikan aku jalan keluar. Jika engkau masih memberikanku kesempatan untuk hidup dan untuk memperbaiki diri, maka berikanlah petunjukmu dan mukjizatmu ya Rob. Tubuhku lemas dan kepalaku pun berat sekali. Aku memutuskan untuk mendirikan bivak. Di sini, untung saja aku membawa pisau kecil, jadi aku bisa membuat tenda. Sementara dari batang pepohonan, aku sudah tak sanggup berjalan lagi. Kakiku sakit dan kram. Matahari pun hari ini sangat bersahabat. Aku melepas lelah sejenak di dalam tumpukan batang pepohonan yang kubuat sederhana agar terlindung dari sengatan matahari. Aku tertidur pulas menikmati setiap hembusan udara sejuk di Gunung Lawu. Aku seorang diri berada di tengah hutan rimba seperti ini, yang terdengar hanya suara-suara burung dan monyet serta hewan lainnya. Aku mencoba untuk menikmati ujian terberat ini dan aku yakin aku kuat. Aku bisa melewati ini dengan selamat. Dalam lelapnya tidur, aku bermimpi bertemu dengan Kak Andi. Tapi wajah Kak Andi sangat burung. Entah mengapa, dia menangis dan memelukku dengan sangat erat. Seketika aku terbangun dan merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Aku mencoba memejamkan mata,
dan berkata dalam hati, "Aku baik-baik saja, Kak. Doakan aku agar bisa berkumpul denganmu lagi." Dalam lamunanku, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara seperti orang yang sedang ngobrol. Aku mencari suara itu, tapi tak ada orang di sini. Yang aku dengar mereka berkata seperti ini, "Dia itu siapa? Dia itu pendaki yang tersesat." Suara itu benar-benar suara manusia yang sering aku temui. Tapi mataku melirik kanan, kiri, depan, belakang. Memang tak ada orang satupun. Bulu kuduku kembali merinding lagi. Aku sangat yakin itu suara manusia biasa yang terdengar sangat dekat denganku. Tapi lagi-lagi aku mencari sumber suara itu berasal, tak mendapatkan hasil. Yang ada aku melihat hanya pepohonan yang tertiup angin saja. Aku baru kali ini sendirian di tengah gunung, benar-benar sunyi, tanpa ada kehidupan satu orang pun. Air mataku tak kuasa terbendung. Aku menangis jadi-jadinya di dalam bivak sederhana yang aku rakit sendiri. Aku menundukkan kepala di atas lututku yang sedang bertekuk. Aku tak tahu harus mengadu dengan siapa lagi. Aku hanya meminta tolong dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Hari semakin sore. Aku sudah seharian mencari pintu jalan keluar, tapi tak ketemu juga. Aku memutuskan untuk tidur di sini malam ini. Badanku sudah lemas, tak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Perutku sangat perih, tapi tak ada makanan yang dapat aku makan. Aku hanya bisa memakan daun-daunan. Ya, daun-daunan saja. Sedangkan air aku peroleh dengan cara menggali tanah di hutan. Air keluar bersamaan, bercampur dengan tanah. Tak masalah aku minum karena aku sudah sangat kehausan. Laparku sudah sedikit teratasi. Aku ingin tidur sebentar, melepas lelah dan pusing. Aku pasrah jika memang aku harus meninggalkan dunia ini di Gunung Lawu ini. Aku ikhlas karena aku tak mampu menjalani ini semua sendiri sebatang kara. Mataku mulai terpejam dan lagi-lagi aku bermimpi kakek itu hadir kembali. Dalam mimpiku kali ini ia tersenyum kepadaku dan memberikan satu buah plastik yang berisi makanan dan buah-buahan. Aku menerimanya karena perutku masih terasa sangat lapar. Lalu aku terbangun karena mendengar suara burung yang sedang berkicau sangat merdu. Burung itu terus berterbangan di sekitarku. Aku pernah belajar survival di hutan bahwa kedatangan burung itu petanda baik. Mudah-mudahan aku segera mendapatkan jalan keluar untuk pulang ke rumah. Hatiku pun berbesar hati dan yakin bahwa aku bisa kembali dengan selamat. Dari kejauhan aku melihat ada sebungkus plastik hitam yang berada tepat di depan pohon samping bivakku. Sepertinya plastik itu yang tadi ada di dalam mimpiku yang diberikan oleh kakek-kakek tersebut. Aku melirik ke kanan kiri, depan, belakang, tapi tak kulihat kakek itu. Aku pelan-pelan mengambil plastik hitam itu dan kubuka dengan hati yang berdebar-debar. Aku takut di dalamnya sesuatu yang menjijikan dan menakutkan. Aku meraba-raba plastik itu dan membukanya pelan-pelan. Bismillah, lindungi hamba ya Allah, ya Rob. Aku mohon perlindungan saat tanganku perlahan membuka plastik hitam ini. Sontak aku dikejutkan dengan isi di dalamnya. Benar saja, isinya sama persis dengan yang ada di mimpiku barusan. Berarti
kakek ini malaikat yang mengikuti gerak-geriku selama tersesat di Gunung Lawu. Aku bersujud mengucapkan wujud terima kasihku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengirimkan malaikat untuk menolongku. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengirimkan malaikat untuk menjagaku. Semoga aku bisa segera kembali ke rumah dengan selamat. Aku membawa makanan yang ada di dalam plastik tersebut. Kucium-cium terlebih dahulu sebelum ku makan. Harumnya masih sangat fresh. Kondisi makanan masih baru sekali. Aku pun dengan lahapnya memakan. Sudah lama sekali aku tak memakan ini semenjak aku tersesat dan terpisah dari kawan-kawanku. Waktu semakin gelap. Mungkin sudah jam 7 malam karena matahari sudah tak tampak lagi. Aku memutuskan untuk sholat maghrib dan isya berbarengan karena aku tak tahu persis ini jam berapa. Aku mengerjakan sholat dengan cara tayamum. Air di sini tidak ada sama sekali. Minum pun aku susah. Aku bersyukur sekali karena aku masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Padahal aku sadar bahwa aku wanita yang lemah. Fisikku tak sekuat yang lain. Seketika aku merindukan teman-temanku. Mereka apa kabar ya? Apa mereka mencariku? Malam ini betul-betul sunyi sekali. Hanya terdengar kicauan burung-burung dan hewan-hewan dikelilingi oleh pepohonan yang sangat rimbun tertutup angin sepoi-sepoi. Udara malam ini sangat dingin sekali. Aku masih mengenakan 2 jaketku dan merebahkan tubuhku di atas batang pohon. Aku membawa sleeping bag dan raincoat untuk cadangan. Alhamdulillah, saat ini peralatan tersebut sangat berguna. Aku memasukkan tubuhku di dalam sleeping bag hitam. Aku melanjutkan ayat kursi dan surat-surat pendek agar hati dan pikiran ini bisa tenang. Walau nyatanya ketakutan dalam hatiku semakin memuncak seiring bertambahnya jarum jam. Mataku masih saja tak bisa dipejamkan. Tubuhku bersembunyi di dalam sleeping bag. Hanya mataku yang selalu melirik ke depan, kanan, dan kiri. Sontak aku dikejutkan dengan cahaya yang tiba-tiba bermunculan tak jauh dari hadapanku. Sekitar 10 meter. Penglihatanku terbatas sekali karena hutan ini benar-benar gelap gulita. Aku mengira itu polisi hutan yang sedang mencariku menggunakan lampu senter. Cahaya itu datang bergerombolan, banyak sekali. Hanya saja disertai dengan pakaian yang tak jelas kulihat. Dari kejauhan hanya berwarna hitam dan lampunya menyala di bagian kepala. Itu pasti polisi hutan yang sedang mencariku. Biasanya polisi hutan itu memang selalu menggunakan lampu senter sebagai di bagian kepalanya agar memudahkan pencarian korban pendakian yang hilang. Aku mencoba keluar dari sleeping bag dan pelan-pelan langkahku menuju ke sumber cahaya tersebut. Langkahku sangat pelan dan hati-hati karena aku ingin kepastian bahwa itu benar-benar polisi hutan yang sedang melakukan pencarianku atau bukan. Aku mengintip dari sela-sela pohon semak belukar dengan mata yang terus menatap ke arah mereka. Tiba-tiba aku shock dan kaget luar biasa. Bibirku tak bisa lagi berkata kata, seakan-akan seluruh badan ini kaku dan kakiku lemas. Tak berdaya, aku melihat mereka itu bukan polisi hutan, melainkan sekumpulan makhluk yang wajahnya benar-benar hancur dan dipenuhi oleh darah yang bercucuran.
Bahkan di situ juga ada beberapa anak kecil yang sedang berlari-lari, seperti sedang bercanda. Mereka sibuk berjalan ke sana kemari tanpa ada suara. Pandangan mereka kosong, hanya menatap ke arah depan saja. Wajahnya ada yang berbentuk tengkorak hitam dan mata satu yang penuh darah. Ada yang hidungnya tak ada. Bahkan ada yang kepalanya bolong di bagian atas dengan organ-organ dalam yang terlihat dipenuhi darah. Aku sudah tak kuasa menahan rasa takut ini. Tubuhku bergetar hebat dan aku bingung harus lari kemana. Aku tetap bersembunyi di semak-semak belukar ini, menunggu mereka semua pergi. Ternyata yang menyala itu bukanlah lampu senter, tapi mata mereka semua menyala. Mereka berjalan ke atas puncak bersama-sama. Jumlahnya banyak sekali. Jantungku berdetak kencang seakan mau putus ketika salah satu dari makhluk itu ada yang menolehkan kepalanya ke arahku. Bersembunyi, aku segera menutup kepalaku dengan pepohonan agar tidak terlihat. Aku tak kuasa membuka mataku. Aku takut sekali. Ya Allah, lindungi aku, sayangi aku. Tubuhku sangat bergetar hebat. Aku takut makhluk itu mendekatiku. Aku membuka mata pelan-pelan dan alhamdulillah makhluk tersebut berjalan lurus menuju puncak bersama dengan rombongannya. Anak-anak kecil pun ikut bersama mereka sambil tertawa dan berlari-lari. Nafasku agak lega karena mereka sudah terlalu dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang tersisa di sini. Aku memutuskan untuk kembali ke bivakku dan memutarkan badanku ke belakang untuk beristirahat sejenak. Tubuhku masih merinding hebat dan kakiku masih sangat lemas. Aku perlahan berjalan menuju bivakku dengan hati yang tak karuan. Seakan aku pasrah apapun yang akan menimpaku di Gunung Lawu ini. Aku berjalan sambil menundukkan kepala ke bawah. Aku tak sanggup melihat pepohonan yang gelap gulita mengelilingi. Aku hanya fokus berjalan ke arah depan menuju bivakku sejauh kurang lebih 100 km. Tiba-tiba bulu kuduku kembali merinding hebat. Ya Allah, ada apa lagi nih? Dalam hatiku berkata, dan aku menarik nafas dalam-dalam sambil melantunkan sholawat Nabi. Di dalam hati terasa membaca kalimat tasbih yang pernah kakek itu berikan dalam mimpi pertamaku. Ketika aku sudah dekat di depan bivakku, aku melihat baju putih yang sedang berayun-ayun di pepohonan. Tetapi tetap di atas belakang bivakku berada. Aku tak mau melihatnya. Dengan jelas aku dengan cepat masuk ke dalam bivak. Aku tak peduli lagi dengan penambakan-penambakan yang ada di gunung ini. Aku sudah lelah dan aku pasrah. Aku tak kuasa menahan rasa takut ini. Aku masuk ke dalam sleeping bag dan air mataku terus mengalir menahan rasa takut ini. Tubuhku masih bergetar hebat dengan jantung yang berdetak kencang. Mulutku tak henti-hentinya membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku hafal. Aku mencoba memejamkan mataku sambil terus melantunkan ayat-ayat suci. Sontak dada kembali bergetar lagi ketika makhluk bergaun putih itu tertawa kencang dari arah belakang bivakku. Aku terus menangis dan menggigil sambil membaca ayat suci yang aku bisa. Suara itu khas sekali, yang dimiliki oleh kuntilanak. Pasti sosok itu sedang berayun di pohon yang rimbun besar itu, tepat berada di belakangku. Aku terus memejamkan mata dan
menutup seluruh tubuhku dengan sleeping bag. Lagi-lagi, aku pasrah jika makhluk itu membunuhku. Di sini, tubuhku menggigil luar biasa dan kepalaku berat sekali. Pikiranku melayang dan tubuhku terasa lemas tak berdaya. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa yang telah aku perbuat dan cabutlah nyawaku dalam keadaan husnul khotimah. Aku menangis bersujud di hadapan Sang Maha Esa. Aku memohon ampun dan berpasrah diri jika memang usiaku cukup sampai di sini. Suara kuntilanak itu sepertinya sudah tak terdengar lagi. Tubuhku lemas dan kepalaku pusing. Aku memutuskan untuk tidur sejenak di bivek sederhanaku. Aku menutup telingaku rapat-rapat dengan headset yang berisi tausiah ayat-ayat suci Al-Quran sampai mataku terpejam di dalam sleeping bag. Aku tak peduli malam ini ada penampakan-penampakan yang lain. Yang aku pikirkan besok aku harus bangkit, harus semangat lagi, dan harus menemukan jalan keluar agar aku bisa kembali ke rumah. Walaupun harapannya sangat tipis, karena sudah sehari semalam aku belum juga menemukan titik terang. Malam berlalu dan aku pun terlelap dalam tidurku. Tubuhku sangat lelah. Aku menikmati setiap hembusan udara yang menyentuh seluruh tubuhku dengan sangat sejuk. Saat ini aku merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat denganku, seakan ada di hadapanku. Aku merasakan kesendirian dan ketakutan yang luar biasa. Namun, aku sangat bersyukur karena sampai detik ini aku masih bisa bertahan hidup dan masih ada harapan untuk kembali ke rumah. Malam ini, aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan apapun. Mungkin karena aku sudah sangat kelelahan dan tidak peduli yang ada di sekelilingku lagi. Tak terasa suara burung-burung berkicau saling bersaut-saut. Aku terbangun dalam tidur. Tidur nyenyaku dengan headset yang masih menempel di telingaku. Ini adalah hari kedua aku tersesat di Gunung Lawu. Gunung yang dari dulu aku impikan dan aku kagum-kagumi keindahannya. Namun, sepertinya kebebasan kenikmatan keindahannya pun berpihak kepadaku. Karena sampai saat ini, aku belum bisa menikmati keindahan Gunung Lawu. Dan masih saja belum bisa menemukan titik terang. Aku hanya seorang diri yang tersesat di Gunung Lawu ini. Bagaimana aku bisa menikmati pemandangan yang begitu indah di sini? Rasa takutku saja setiap hari semakin memuncak. Aku terbangun dalam tidurku dan sepertinya sekarang sudah subuh. Aku pun melaksanakan sholat subuh dengan perkiraan saja karena suara burung-burung sudah berkicau. Namun, aku melihat di sekelilingku masih gelap dan matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Namun, udara masih dingin sekali. Setelah aku melaksanakan sholat subuh, aku berzikir. Dalam keadaan duduk sila dan mata terpejam, aku berusaha fokus membaca zikir sampai matahari terbit. Walau suara-suara binatang kadang membuatku takut. Aku takut dimangsa oleh binatang-binatang buas penghuni Gunung Lawu. Hati dan bibirku tak berhenti-hentinya melantunkan asma Allah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan petunjuk untukku untuk bisa kembali ke rumah dengan selamat. Aku sangat merindukan kedua orang tuaku, teman-temanku, dan kampusku. Aku merindukan kehidupan normal seperti dulu lagi. Tak terasa air mataku pun mengalir sambil melantunkan zikir. Aku tak kuasa merasakan sesak di dada. Mengapa nasibku seperti ini?
Apa aku sudah melakukan kesalahan besar sehingga aku menerima ujian seberat ini? Jangankan di hutan sendirian, di kampus saja aku tak berani sendirian jika malam tiba. Tapi sekarang aku harus menghadapi ujian ini dengan hidup sebatang kara di tengah Gunung Lawu. Ketika aku meratapi kesedihan ini dan air mataku terus mengalir, aku sekilas melihat percikan cahaya yang turun dari atas sangat silau yang masuk ke dalam bayangan mataku yang masih terpejam. Aku kaget dan aku mengira itu kilat, tapi tak ada suara apapun. Jantungku kembali bergetar hebat dan bibirku gemetar. Ya Allah, ada apa lagi ini? Aku tak kuasa menahan rasa takutku ini. Tapi aku penasaran ingin melihatnya. Aku berusaha untuk membuka mata pelan-pelan. Bismillah, bismillah, bismillah. Mataku perlahan terbuka dengan sangat hati-hati dan dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Sontak aku terkejut melihat pemandangan di depan mataku yang membuat jantungku seakan berhenti sejenak.